Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada para penguji uji kinerja di Universitas Negeri Yogyakarta PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Hayuani Dwi Saputri dengan NIM PPG 22230299112 di kelas seni musik. Terima kasih, selamat menyaksikan video uji kinerja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Masih semangat? Semangat. Sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, supaya lancar, lebih baik baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Kepada ketua kelas, kita silakan. Baiklah teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, ada kalanya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Siapa yang tidak hadir hari ini? Hadir sini. Ibu mulai materi kita hari ini. Coba Ibu tanya dulu, alat musik apa yang kalian ketahui? Iya, Sekali ya. Sekarang siapa yang bisa menyebutkan atau semuanya boleh? Sumber bunyi dari alat musik yang kalian sebutkan tadi. Kalau gitar sumber bunyinya dari terus tadi ada yang nyebutin gendang. Kalau gendang sumber bunyinya dari kulit. Oke, pintar. Kalau tadi ada yang bilang suling, kalau suling bunyinya dari udara. Oke. Sekarang kalau Ibu tanya alat musik tradisional yang ada di Bengkulu, kalian tahu apa? Do. Nah, kalau do itu sumber bunyinya dari atau dari kulit. Ulang kembali materi sebelumnya itu memang tidak ada kaitannya dengan seni musik, tapi kita kemarin belajar tentang seni rupa ya, tentang 2 dimensi dan 3 dimensi. Oke, berarti masih ingat ya. Kalau 2 dimensi itu apa? Ciri-cirinya 2 dimensi. Hanya suara. Dari satu arah. Tidak memiliki volume. Oke, tidak memiliki volume, hanya memiliki panjang dan Lebar. Kalau 3 dimensi, memiliki volume, panjang, lebar. Oke, untuk kompetensi dasarnya yaitu kalian memahami jenis dan fungsi alat musik tradisional. Lalu materi satunya memainkan alat musik tradisional. Untuk IPK-nya atau untuk pencapaian kompetensinya, kita pertama menentukan ragam alat musik tradisional Indonesia berdasarkan sumber bunyinya. Lalu yang kedua berdasarkan cara memainkannya. Untuk 4.1 IPK-nya yaitu berlatih memainkan alat musik tradisional. Itu untuk KD-nya dan IPK-nya. Nah, pada tujuan pembelajaran yang akan kita lakukan hari ini itu ada 4. Jadi yang pertama, kalian bisa menyebutkan contoh jenis alat musik Nusantara, alat musik tradisional, jenis alat musik idiofon, lalu jenis alat musik kordofon, jenis alat musik membranofon, dan contoh jenis alat musik aerofon dengan tepat. Jadi ada 4 tujuannya. Kalian harus bisa menyebutkan yang tadi dibilang idiofon, kordofon, aerofon, membranofon. Jadi ada 4. Nah, manfaatnya yaitu manfaat belajar kita hari ini yaitu kalian bisa menambah
pengetahuan dan wawasan tentang berbagai macam alat musik tradisional dan berdasarkan sumber bunyinya. Nah, itu dia manfaatnya. Garis besar kegiatan kita hari ini adalah nanti ibu akan bagi kelompok, kalian akan berdiskusi dengan kelompoknya, kalian akan menentukan yang tadi bilang sesuai dengan tujuannya jenis alat musik tradisional berdasarkan sumber bunyinya. Ya kan banyak sekali kan alat musik tradisional di Indonesia ini ya. Di Sumatera ada beberapa, di Jawa ada beberapa, Kalimantan, Papua. Nanti kita akan kategorikan, klasifikasikan sesuai sumber bunyi. Sekarang gua akan perdengarkan audio, dengarkan baik-baik, simak. Apa yang bisa kalian? Ada pertanyaan nggak di benak kalian mengenai audio tadi? Oke, silakan deh. Musik apa? Musik apa ya kalian? Alat musik apa itu? Oke, kita rangkum. Alat musik apa itu? Sebenarnya seperti alat musik modern atau tradisional? Tradisional. Terus ada lagi pertanyaan? Oke, silakan. Itu sumber bunyinya dari apa? Sumber bunyinya dari apa sih? Oke, nah jadi tugas kita hari ini adalah juga mencari jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang udah kita rangkum dua ini, dua ini. Oke, next, ibu langsung aja bagi kelompoknya jadi 3 kelompok, ya. 4, 5 berapa bisa ya? Ya kan? Satu kelompok 5 bisa ya? 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Yang ini gabung. Oke, bisa sama ini. Ya, silakan kelompok 1. Ibu akan bagikan LKPD dan handout-nya, silakan disediakan. Ke depan, Ibu jelaskan dulu tugasnya hari ini, yaitu yang pertama, halaman pertama itu ada identitas, silahkan kalian isi
kelompoknya, kelompok berapa dan anggota kelompoknya. Terus yang kedua itu ada barcode, silahkan kalian scan video, scan nanti kalian HP semua kan, kalian scan atau boleh nanti tampilkan di depan kalau nggak kelihatan, kalau nggak bisa nanti kalian scan videonya atau kita nonton bareng-bareng aja videonya. Itu yang akan menjawab pertanyaan dari tugas diskusi kelompok kalian. Oke? Nanti yang ketiga, yang terakhir di situ juga ada barcode. Itu nanti langsung ke tugas individunya. Sama caranya kalian scan dari ini aku jelasin ya. Di situ ada 3 kotak, 3 nomor. Yang kelompok 1 silahkan cari tentang yang pertama itu pertanyaan apa yang dimaksud dengan videophone. Silahkan ditulis videophone. Pembagiannya videophone dan aerophone. Videophone dan aerophone. lalu contohnya. Contohnya 2 aja. Ya, contohnya 2. Untuk kelompok 2 tadi videophone, aerophone ya. Kalau kelompok 2 membranophone dan aerophone juga. Membranophone dan aerophone. Sama contoh alat mesinnya juga 2. Yang kelompok 3 chordophone sama aerophone. Contohnya juga. Ya. Videophone sama aerophone. Aerophone semua kebagian. Ya, yang beda cuma yang videophone, membranophone, chordophone. Bagian beda. Oke? Video penjelasan tentang klasifikasi alat musik tradisional berdasarkan sumber-sumber. Seperti yang kita tahu, ada 3 jenis klasifikasi alat musik, yaitu berdasarkan fungsinya, sumber suaranya, dan cara memainkannya. Pada video ini, kita akan mempelajari tentang klasifikasi alat musik berdasarkan sumber suara. Berdasarkan sumber suaranya, alat musik dibagi dalam 5 jenis, yaitu aerophone, idiophone, membranophone, chordophone, dan electrophone. Aerophone adalah alat musik yang sumber suaranya berasal dari udara. Contoh alat musik tradisional yang menggunakan aerophone adalah suling. Idiophone adalah alat musik yang sumber suaranya berasal dari untuk alat musik itu sendiri. Contoh alat musik tradisional termasuk idiophone adalah gamelan. Membranophone adalah alat musik yang sumber suaranya berasal dari udara. Salah satu alat musik tradisional termasuk membranophone adalah gendang.
belajar melalui piramid. Di sini terdapat ayam mafur bukan merupakan alat musik tradisional, tetapi dia menarik. Marilah sahabat untuk belajar, sekian video pembelajaran. Boleh tepuk tangan. Kalau sudah, silakan maju ke depan mulai dari kelompok satu dulu deh. Silakan maju ke depan. Giliran ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang pertama yang akan dibacakan oleh Anissa Nambah. Satu, apa yang dimaksud dengan video phone dan berikan contohnya dua. Alat musik video phone adalah alat musik yang sumber bunyinya dari badan alat itu sendiri. Contohnya itu yang pertama gamelan, terus yang kedua anggur. Yang kedua, apa yang dimaksud dengan aerophone dan berikan contohnya dua. Alat musik aerophone adalah alat musik yang sumber bunyinya yang berasal dari hembusan udara pada rongga. Contoh alat musiknya adalah satu salon dan dua. Oke, ada yang menyatakan apakah sudah benar dari kelompok lain? Ada pertanyaan? Direktur, alat musik seperti apa sih dan berasal dari mana? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Bapak. Alat musik triton itu berasal dari Papua, terbuat dari cangkang kerang yang sudah dilubangi. Ketika ditiup, triton akan menghasilkan bunyi. Bagaimana dijadikan? Jawabannya. Terima kasih. Ada lagi nggak pertanyaan? Ada pertanyaan dari kelompok lainnya? Tidak ada? Kalau tidak ada, beri tepuk tangan buat kelompok. Dulu dan tutup dulu bersama. Sekian presentasi dari kelompok kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kami ini yang akan membahas tentang membran phone dan aerophone. Apa yang dimaksud dengan alat musik membran phone? Alat musik membran phone adalah alat musik yang bersumber bunyinya berasal dari membran berbahan kulit binatang atau bahan imitasi kulit lainnya. Contohnya itu ada alat musik pipa dari Papua dan juga ada alat musik tambua dari Sumatera Barat. Pertanyaan kedua adalah apa pengertian dari aerophone? Aerophone adalah alat musik yang sumber bunyinya berasal dari hembusan udara pada rongga. Contohnya salon dari Minangkabau dan triton dari Papua. Ada yang ingin ditanyakan apakah sudah benar? Ada yang bertanya? Silakan ya, Pak. Saya dari kelompok 1 akan bertanya kepada kelompok 2. Bisa tolong dijelaskan bagaimana itu ciri alat musik tambuhan dan bagaimana cara memainkan alat musik itu? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Bapak. Alat musik tambuhan dari Sumatera Barat. Membran yang digunakan berdiameter 30 sampai 40 cm dengan tabung kayu berbentuk silinder setinggi 40 sampai 50 cm. Membran
Terima kasih. Baik kan? Cukup? Mungkin mirip betul ya. Ada yang mau nambahin? Oke. Oke, sekian dari presentasi dari kelompok 2. Hanya itu adalah pembacanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang akan dibacakan oleh Anissa. Apa itu yang dimaksud dengan kordofon? Kordofon yaitu alat musik yang sumber bunyinya berasal dari getaran gawai. Contohnya yaitu gambus yang berasal dari Riau dan alat musik sampai atau sampai dari Kalimantan Timur. Yang kedua yaitu aerofon. Aerofon adalah alat musik yang bersumber bunyinya berasal dari hembusan udara pada rongga. Contohnya yaitu suling dari Minangkabau, Sumatera Barat. Ya, dari kelompok kami, jika ada yang ingin ditanyakan, dipersilakan. Ada yang ingin bertanya? Yang ditanyakan dari kelompok 1 dan 2. Saya dari kelompok 1 yang bertanya kepada kelompok 3. Bagaimana cara memainkan alat musik gambus dan berasal dari mana alat musik gambus tersebut? Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Siapa memainkan alat musik gambus yaitu dengan titik asalnya dari Silakan duduk. Sekian dari kelompok kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi nanti itu akan tampilkan beberapa gambar alat musik. Nah, nanti silakan kalian teriakkan kalau misalnya gambus misalnya itu kordofon. Kalian tinggal teriak cor. Kalau kordofon kan kepanjangan ya. Cor gitu. Kalau misalnya aerofon, kalau aerofon contohnya apa? Suling. Kalian menyebutnya oke? Bisa kayak gitu ya. Cor, kalau idiofon, misalnya kayak kolintang, kampung, itu idi. Ujungnya aja. Oke, kalau membranophone contohnya do, beneran itu mem. Oke, con, kayak gitu ya. Kalau kalian bisa misalnya nanti kayak gitu ya. Con, ini sama mem. Oke, kita coba dulu. Nanti baru bikin kelas seperti itu. Yang kamu coba dulu deh. Lihat sama-sama ya. Kalau cok gimana? Kalau video kan? Gitu dong. Kalau membranophone? Kalau aerofon? Kita mulai ya. Lagi-lagi aja dulu. Siap. Awas kalau salah. Apa? Yang salah gimana ini bukunya? Kalau ini salah. Oke, tunggu tenang. Kalau ini
Yang kelompok satu kalau misalnya ketemu alat musik hidrofon, silakan langsung di. Oke. Kalau kelompok dua untuk membranofon. Jadi kalau alat musik membranofon yang muncul langsung bilang oke. Kalau yang ini kalau yang alat musiknya kordofon atau dari kita. Oke. Untuk kalau ketemu elofon bareng-bareng. Oke. Atau kalau elofon oke, siap. Yang salah langsung pulang. Oke. Kalau air kan? Terus jawab pertanyaan dari temannya tadi. Sebelumnya Ibu jelaskan biar lebih jelas lagi, biar nggak ada yang bingung, biar nggak ada yang salah. Jadi ada 4 ya yang kita bahas. Yang pertama itu ada idiofon, alat musik berdasarkan sumber bunyinya. Yang pertama idiofon, sumber bunyinya dari badan alat itu sendiri. Contohnya kolintang. Contohnya kolintang dari Minahasa atau Sulawesi Utara. Lalu cengcemicik, pernah dengar? Tapi kalau dari bentuknya seperti simbol kayak gitu ya, dari Bali. Itu. Jadi itu sumber bunyinya dari badan alat itu sendiri, dia bergetar gitu. Lalu membranofon, sumber bunyinya dari kulit, dari memdan, mau kulit atau dari yang imitasi juga termasuk membranofon. Contohnya pipa, paku atau lalu kordofon itu sumber bunyinya dari getaran dawai. Contohnya yang tadi bilang gambus dari Riau atau dambus dari Bangka, sampai dari Kalimantan. Lalu aerofon sumber bunyi yang dari hembusan udara pada rongga yang ditiup-tiup tuh, seperti saluang dari Sumba dan triton dari Papua. Tuh ya. Lalu sebenarnya ada satu lagi yang aku bilang namanya elektrofon. Dari kata elektronik itu aja udah tahu berarti sumber bunyinya dari listrik. Contohnya gitar listrik, piano listrik, keyboard, bass. Itu kalau ibu nggak masukkan karena bukan alat musik tradisional, karena belum ada alat musik tradisional yang menggunakan listrik seperti itu. Paham ya? Paham. Kan misalnya tepuk tangan 2 kali ya, yang berjenjang tangan 2 kali. Tangan. Jadi kita simpulkan dari jawaban pertanyaan temannya tadi, yang audio yang kita dengar tadi, alat musiknya alat musik tradisional berbagai macam ya. Dan ada berapa jenis alat musik berdasarkan sumber bunyinya? Ada 4 alat musik tradisional ya. Yang pertama ada idiofon, sumber bunyi
bunyinya dari badan alat musik itu sendiri. Contohnya gamelan, angklung. Oke. Lalu yang kedua ada aerofon. Kalau aerofon sumber bunyinya dari udara. Contohnya saluang dari Sumatera Barat. Terus apalagi yang ketiga? Membranofon sumber bunyinya dari kulit atau dari membran atau dari kulit imitasi. Contohnya gendang. Oke. Terus ada 4. Yang terakhir kordofon sumber bunyinya contohnya sandal, apa tadi? Gambus. Oke. Bisa ya? Nah yang nggak apa-apa. Yang satu lagi yang terakhir sumber bunyinya dari contohnya Oke, udah paham ya? Lihat kesimpulannya hari ini. Ada yang kesulitan memahami materi ini? Ada yang enggak ya? Paham semua ya? Paham. Kalau sudah oke. Kita refleksi dulu. Bagaimana pembelajaran kita hari ini? Apakah menyenangkan? Bikin stres tidak? Oke, Evan ya. Adakah materi yang masih bingung, yang kesulitan, yang butuh dijelaskan kembali ada? Materi menyampaikan materi selanjutnya yaitu kalau tadi kita alat musik tradisional berdasarkan sumber bunyinya, minggu depan kita akan belajar tentang alat musik berdasarkan fungsinya. Nah, itu nanti kita bahas minggu depan. Lalu tugasnya adalah silahkan kalian cari di Google jenis-jenis alat musik tradisional yang berdasarkan fungsinya. Ya, cari-cari aja, referensinya banyak di Google. Oke, ada pertanyaan tentang tugas dan materinya minggu depan? Oke, sebelum Ibu tutup, mari kita berdoa. Silahkan, dikembalikan kembali, udah ditulis namanya ya. Oke, silakan kepada ketua kelas bikin doanya. Baiklah teman-teman, sebelum kita pulang ke rumah masing-masing, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Bersedia. Salam kepada Ibu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.